nomor 1617 Anton Rizik dan kawan-kawan melawan Joko Widodo sebagai tergugat, terbuka untuk umum. Jadi saudara sekalian, ini sidang yang ketiga kalinya. Pada penggugat yang penggugat disukannya ambil nomor apa tadi? 4 ya? 456. Oh ya, sesuai dengan sudah yang lalu bahwa hari ini siang hari kami mendapatkan keadaan tergugat sudah tidak bertambah lagi berpindah di mereka mana sikapnya dari tidak mengugat. Ya, makasih Yang Mulia menindaklanjuti persidangan kita pada pekan lalu Yang Mulia. Kami minta waktu pada itu untuk berdiskusi dengan prinsipal kami ya, ada orang. Alhamdulillah hari ini hadir Pak Edi Dandi, Pak Dr. Andres Haji Mursalim, dan juga Pak Marwan Batubara. Dari hasil diskusi kita, pada prinsipnya kami berharap bahwa gugatan tetap dapat berjalan Yang Mulia, karena memang pernyataan kami adalah tetap seperti yang kami sampaikan pada saat sidang sebelumnya, bahwa gugatan diajukan tergugat ini pindah Yang Mulia, atau Yang Mulia mengatakan bahwa pengetahuan menyerahkan keputusannya kepada Yang Mulia. Nanti Bapak kalau mau nyampein juga nggak apa-apa. Kenapa? Nanti Bapak kalau mau nyampein juga nggak apa-apa. Cerita aja. Teman kan mereka tidak Jokowi. Tapi mereka ngajuin gugat itu sebelum. Kenapa? Kita ngajuin gugatnya sebelum dia pindah. Ya. Jadi begini ya, setelah majelis hakim bermusyawarah, ini di gugatan, surat gugatan ini kan ada 3 nama. Nah, ini semua satu di Istana Negara dan Utara, kemudian satu di Bogor ya, Bogor. Nah ini semua sudah tidak di tempat lagi, sudah tidak kan. Nah, kemudian yang ketiga ini di Solo, di Solo. Yang perlu ditegaskan ya oleh pihak penggugat, karena ini sudah tidak bertempat tinggal lagi di tempat Presiden ini, Istana Negara dan Istana Presiden Bogor, maka di dalam gugatan ini perlu dipertegaskan ada
perlu ditegaskan bahwa berarti alamatnya yang di Solo. Seperti begitu. Kami berkaitan dengan panggilan. Ini kan kami memanggil pihak terkait harus jelas melalui jurusutan. Alamat di mana kita panggil? Karena kalau kita panggil ya, tidak bisa juga kami panggil. Panggil soalnya. Ya, mohon izin sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Kami mengajukan gugatan dengan 3 alamat tersebut memang bukan tanpa alasan, Bu ya. Karena pada saat itu tergugat memang berdomisili atau bertempat tinggalnya pindah-pindah dari Bogor, kemudian juga tinggal di di yang alamat yang katakan. Jadi kami mengambil tiga alamat itu memang untuk mengantisipasi adanya mengelak dari pihak bahwa alamatnya sama seperti ini. Cuma memang dari 3 itu kita memberikan penegasan bahwa supaya ini masuk dalam kompetensi relatif pengendalian di Jakarta Pusat, kita mengambil wilayah Jakarta Pusat ya. Tapi kalau 3 alamat itu kemudian menjadi alamat si tergugat itu, apakah itu, pertanyaan kami, apakah itu bisa ya, Mbak? Enggak, ini kan kami mau meminta kepastian ya, atau biasanya karena terus saya sampaikan majelis hakim nggak boleh terseret masuk dalam konflik atau sengketa antar pembuat tergugat. Jadi jangan berkesan nanti kami memberikan konsultasi, ya, kita nggak bisa. Karena yang menentukan ini adalah pihak penggugat. Jadi selain kami melayani apa keinginan penggugat, ya, bisa kami memberikan arahan seperti begini, kan tidak bisa itu kan. Atau kami mohon izin minta dipanggil yang di alamat Solo tergugat. Kalau memang itu yang saudara keinginan sikapnya seperti itu, diberitakan tercatat. Iya. Iya, benar. Ya, sikap kami yang pertama bahwa kami meyakini bahwa panggilan pertama itu sudah sesuai dengan ketentuan hari ini. Jadi kami berharap panggilan kedua itu disampaikan di alamat Solo sebagaimana yang juga kami sampaikan atau cantumkan di dalam gugatan ini. Catat caranya ya. Jadi baik kalau begitu, ada yang setuju? Ada yang baik. Baik, Chris, saya tadi mendapatkan masukan dari prinsipal. Kami mengucapkan terima kasih jika memang ada panggilan lagi yang tadi ada usul kemudian untuk berjalannya pengadilan ini secara dan tadi kami terima kasih dan kita mohon untuk dapat dipanggil di Solo tadi menyuarakan untuk kemudian diharapkan nanti ada kehadiran dari pihak tergugat. Terima kasih majelis. Jadi yang jelas bahwa majelis hakim akan berusaha mendengarkan secara adil, artinya tidak memihak apa yang ini tadi. Majelis hakim berusaha untuk tidak terseret masuk memberikan dan kami karena memberikan video atau apa itu kan namanya memihak lagi kan. Jadi baik. Karena ini panggilan di luar wilayah hukum Pn Jakarta Pusat, maka kami membutuhkan waktu 3 minggu yang nggak perlu layak karena misalkan tentu apakah di kuasa berarti jadi 3 minggu itu jatuh pada hari Selasa tanggal 19 November.
Baik ya, Pak. Ya, 9.000. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih yang mulia. Tangan kiri. Kita ngomong mana kita? Ini sampingnya nih. Dit. Jadi saudara sekalian seperti diduga sebelumnya, ya. Diduga sebelumnya bahwa sidang kembali tidak berlangsung kecuali sangat singkat hanya untuk mempersoalkan domisili si Fufu Fafa, bapaknya Fufu Fafa ya. Dan kita memang sangat menyayangkan kalau ini terjadi seperti ini, lagi-lagi seperti ini. Saya kira ini bagian dari upaya Joko Widodo untuk melester tanggung jawabnya atas rangkaian kebohongan yang selama ini dia lakukan. Luar biasa sekali sekalian. Kita sekarang mau dengar para prinsipal dan sekaligus di mana? Di sini. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Kita gampar nih. Gimana nih? Ya, Tolong aturin teman. Gimana nih? Om Limai. Ya, oke. Ready semua? Ntar dulu, langsung aja. Jangan telat push up. Di sini aja, bukan gue doang yang ngomong rame-rame nanti ganti-ganti. Pasti pindah ke sana biru lagi. Ngomong ganti-ganti soalnya. Biru ya? Di sini aja nih. Oke ya. Naik aja nih yang hijau nih. Rame-rame. Ah, Iya, nanti ganti-ganti soalnya. Oke, ya. Tebak sip punya apa gambarnya? Oke nggak? Sedit. Oke semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Malu sama polisi di belakang tuh lihat itu semangat semua. Masa kita jawab salam aja Oga. Ya Bos ya. Teman-teman sekalian, ini rombongan biasa, ada Bang di channel, ada Fufu apa ada ya, Salwa, ada Bang Dul, Adit, Kang Dit, Imbateo, banyak lah ya pokoknya. Ada nih, ada media apa juga tuh. Oke, jadi teman-teman seperti kita duga sebelumnya, ini sidang yang ketiga kali ya, guys ya. Sidang ketiga kali dan seperti biasa, Joko Widodo kita hadir. Tadi sidang ketiga majelis hakim menanyakan kepada penggugat, penasihat hukum dan para prinsipalnya sehubungan dengan tergugat pindah domisili. Tadi teman kita salah tulis yang datang di ujung sana bilang sengaja mencantumkan 3 alamat Jakarta di Gambir sini, kemudian di Bogor dan di Solo. Itu untuk mengantisipasi jangan sampai Mulyono dan gerombolannya berkelit. Oh, saya tinggal di Solo, kok diundangnya di sini. Nah, gitu kan. Makanya ketiganya kita ambil gitu konsultasi ya. Tapi ternyata maling lebih jago dari polisi. Dia punya siapkan jurus-jurusnya. Nah, penundaan ini tadi dikasih waktu 3 minggu ya. 3 minggu untuk Pengadilan Negeri Solo yang ini ya. Delegasi ke Pengadilan Negeri Solo. Didelegasikan ke sana. Nah, sekarang kita serahkan kepada Bung Ajis untuk memberikan keterangan. Silakan Bung Ajis. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan para prinsipal sudah hadir serta teman-teman dari tim kuasa hukum yang sudah hadir juga. Alhamdulillah tadi sidangnya sudah selesai. Kemudian agendanya hanya 9 menit kurang. Ya, kemudian tadi agendanya majelis hakim kembali menanyakan sikap dari tim kuasa hukum terkait dengan gugatan ini dan alhamdulillah dijawab oleh Pak Heri dengan lugas bahwa memang kita akan melanjutkan ini sebagaimana amanat dari para pemberi kuasa. Kemudian yang selanjutnya majelis hakim bukan menyarankan ya, tapi memberikan satu pendapat bahwa dikarenakan suatu pengetahuan umum tergugat sudah pindah ke Solo, maka sesuai dengan apa yang kita sudah cantumkan di gugatan, salah satu alamat di Solo juga, maka mereka dari pihak panitera akan memanggil untuk kesekian kalinya ke Solo dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Solo tentunya yang memakan waktu 3 pekan. Diharapkan nanti setelah itu ada
kehadiran dari tergugat untuk kemudian terciptanya kepastian hukum dari gugatan yang memang sudah diajukan oleh teman-teman dari 7 orang itu, dari 7 pihak itu. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Heri ada tambahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sidang ini sudah yang ketiga kali. Jadi sidang yang kedua itu kemarin terkait dengan juga masih persoalan masalah alamat, karena sudah hakim menyebutnya sebagai pengetahuan umum, sudah pindah ke Solo. Jadi pada kesempatan kali ini hakim menanyakan sikap kita, seperti tadi disampaikan Bang Ajis, bahwa sikap kita tetap bahwa kita ingin gugatan ini tetap dilanjutkan, dan kemudian karena kita mencantumkan 3 alamat, kita ingin juga ada pemanggilan tergugat dalam ini Pak Jokowi di alamatnya yang di Solo, begitu ya, supaya nanti bisa hadir. Dan ini kita sampaikan juga bahwa panggilan pertama itu sudah dalam perspektif kami ya, itu sudah patut dan layak ya, sehingga untuk panggilan ke Solo adalah panggilan yang kedua. Jadi kami berharap kalau memang nanti ke Solo tidak hadir juga, kami berharap nanti majelis hakim mengambil kebijaksanaan atau membuat putusan per stek ya, dengan tidak hadirnya tergugat gitu ya. Mungkin itu dari kita, nanti kita mungkin update lagi setelah persidangan selanjutnya. Terima kasih. Masuk Barmawan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak merasa nyaman ya dengan proses yang begini panjang urusannya, hanya masalah alamat, tanpa sedikit pun peduli dengan esensi dari apa yang kita gugat. Nah, tadi memang hakim menyatakan dia mau netral, tidak memihak. Tapi dengan cara bagaimana 3 sidang yang sudah kita jalani hampir ya lebih dari sebulan mungkin ya sejak gugatan diajukan tanggal 8. Jadi saya kira kita tidak bisa bilang bahwa mereka itu pada dasarnya netral ya, dengan adanya proses yang bertele-tele seperti ini bukan kepada hal yang esensial ya. Memang kami menilai ya, jadi penilaian kami itu ya memang mereka pada dasarnya tidak netral begitu. Nah, tapi kita berharap ke depan ya jangan seperti ini lagi lah ya. Kita kan kalau bicara konstitusi, undang-undang, itu semuanya sama di depan hukum, siapapun itu. Apalagi sekarang sudah tidak jadi presiden, namanya juga dipanggil Mulyono misalnya. Ya, jadi karena itu saya kira kita berharap nanti akhirnya yang bersangkutan itu datang. Datang saja itu sudah sesuatu yang kita sangat nantikan, apalagi nanti kalau kita bicara kepada esensi apa yang kita tuntut. Saya kira itu ya, jadi harapan kita memang tanggal berapa tadi? 19 ya? 19 November. Itu ada hal yang memang signifikan yang kita harapkan akhirnya Mulyono atau ya Jokowi itu memang benar-benar datang dan akhirnya prosesnya itu bisa berlanjut. Saya kira itu mungkin. Om Lim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paling tidak saya, mungkin banyak saudara-saudara yang lain juga akan membayangkan persidangan ini mungkin akan alot seperti saat masalah ijazah palsu itu. Itu kita sudah membayangkan itu. Tetapi seperti dikatakan Pak Nawaran tadi, itu kan dia dulu waktu itu presiden, banyak pembela-pembelanya. Ya. Sekarang dia mau berkelit seperti itu, apakah para hakim ya atau departemen hakim ini ke Mahkamah Agung ya atau PN-nya akan takluk dan kalah untuk kemudian sekedar mempersoalkan masalah alamat. Saya kira begini, andai kata ini ada tuntutan dari masyarakat seperti ini kan proses sidang, dia mempunyai kesempatan untuk membela, untuk menangkis semua tuduhan-tuduhan itu. Dia banyak uang, dia banyak membela, bisa menyewa pengacara-pengacara yang hebat untuk mengelak atau tuduhan-tuduhan itu. Maka tentunya kami berharap PN ini untuk mempunyai kuasa ya, untuk menghadirkan, jadi tidak perlu takut kemudian melemparkan nanti harus ke Solo. Kita nggak ada masalah, masyarakat Indonesia ini mau dipindah ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Jogja, masyarakat sudah dalam keadaan
menyatu pemahamannya untuk mempertanggungjawabkan presiden itu terhadap kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu maka kita masyarakat ya, stamina kita harus panjang untuk menghadapi ini. Bukan sekedar dia akan mengelak, tetapi kalau dibiarkan ini akan ada persoalan baru yang dia akan terus mencawe-cawe dan tetap mempertahankan anaknya yang menjadi wakil presiden yang akan digugat. Ini persoalan yang saling berkait. Maka rakyat untuk menyelamatkan Indonesia, kita harus stamina panjang untuk segera menghukum, dan apalagi gugatan dalam kebohongan yang kita tuntut ini, menuntut dikembalikan uang kebohongan-kebohongan itu untuk dimasukkan lagi kembali ke negara. Ini perjuangan besar pada kita. Saya kira itu. Ya, makasih. Saya juga boleh ngomong ya. Jadi saya setuju dengan Bang Marwan tadi bahwa sepertinya hakim seolah-olah ingin menunjukkan pada publik, pada kita khususnya para penggugat dan PH, dia bersikap netral. Tapi saya benar-benar sepakat dengan Bang Marwan, dari 2 sidang sebelumnya menunjukkan hakim tidak netral ya. Terlalu mempermasalahkan soal-soal yang administratif ya, remeh-temeh, walaupun tentu saja sebuah persidangan itu penting. Tapi substansinya itu nyaris diabaikan. Dan memang diabaikannya. Tadi Heri sudah bagus sekali mengatakan bahwa kita sengaja mencantumkan 3 alamat itu untuk mengantisipasi agar Jokowi dan gerombolannya berkelit. Jangan sampai berkelit, oh kami nggak alamat di sini, tapi di sana nanti ngundang lagi, ribet lagi dan sebagainya. Rubah gugatan dan sebagainya. Jadi kita udah antisipasi, dan itu pun ternyata masih bisa diakali. Kalau dengan hakim mengatakan bahwa seperti dalam pengetahuan umum, dia udah pindah, oke lah katakan begitu. Saya nggak punya kemampuan menjawab secara hukum. Tapi yang paling penting adalah keberpihakan. Ini hari ini yang kita lawan adalah Joko Widodo, tukang tipu ulung, melawan rakyat Indonesia. Ya, dia melakukan begitu banyak kebohongan yang sudah kami cantumkan dalam gugatan kami, dan itu merugikan seluruh rakyat Indonesia. Karena kebohongan-kebohongan itu APBN tidak bisa maksimal. Karena anggarannya dibelokkan ke sana kemari segala macam, sehingga anggaran untuk biaya belanja sosial yang namanya subsidi terus dikurangi, sehingga rakyat harus membayar segala sesuatu dengan lebih mahal. Jadi saya ingin mengimbau saja pertama kepada para hakim ya, seperti katakan Haji Mursalin tadi, bahwa Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Bahwa dia punya pengaruh iya, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Artinya kalian para hakim yang disebut yang mulia itu, tunjukkanlah bahwa kalian memang benar-benar yang mulia. Kalian berpihak kepada keadilan, bukan takut pada kekuasaan. Itu yang paling penting ya. Dan Allah Maha tahu. Saya nggak tahu kalian dapat gaji berapa, dan saya juga nggak berani bilang kalian dapat sogokan berapa, saya nggak berani bilang. Tapi kalaupun terjadi, itu sungguh-sungguh sangat tidak imbang dengan ancaman hukuman sanksi Allah azab atas hakim-hakim yang tidak berlaku adil. Ya begitu ya. Dan itu adalah berlaku untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Please, apapun agama kalian, pasti kalian punya konsep akhirat, punya konsep surga dan neraka. Jadi itu saja, Bang Ajis mau nambahkan sebelum ditutup. Terima kasih banyak ya, Bang Marwan dan semua. Oke teman-teman sekalian, sementara begini dulu, nanti kita perlu napas panjang berkata Om Lim 19 November. Mudah-mudahan 19 November presidennya masih Prabowo Subianto. Ya, karena seperti kata Koni Rahakundini, ya itu Prabowo bisa dibuat lebih cepat berhalangan tetap. Ya, itu bisa terjadi di iklim politik yang machiavellis begini, yang menghalalkan segala cara, itu bisa terjadi. Dan kepada Prabowo Subianto, kepada para orang dekatnya, khususnya Mayor Teddy yang jadi Seskap, dan para pendukungnya, jagain baik-baik Prabowo. Jangan sampai mengalami berhalangan tetap, nanti si Gibran Fufu-Fapa akan naik menjadi presiden karena konstitusi mengatakan begitu. Saya nggak berani bayangin kalau Gibran jadi jadi presiden, maka Indonesia akan hancur lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Saya kira begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita baru saja press conference usai sidang yang penuh sangat mengecewakan ya. Dan sebetulnya kami sendiri yakin bahwa itu bakal terjadi, tapi kan kita nggak boleh mendahului takdir. Kita tetap harus berusaha sebisa mungkin, semampu kita, apa yang kita bisa lakukan. Dan saya kira Ajis dan kawan-kawan, Heri segala macam, penasihat hukum itu sudah sangat bagus ya, bekerja sangat bagus, profesional dengan kemampuan yang ada. Cuman memang masalahnya adalah
aparat hukum kita ini masih takut dengan Joko Widodo. Itu saja kesimpulan kami ya. Kita tunggu nanti tanggal 19 November apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah benar-benar menggerakkan hati hakim-hakim kita supaya menegakkan kebenaran untuk Indonesia lebih baik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.